morning, everyone. Today I want to talk about letter. First, we're gonna pray before our lesson. So, let's pray together. Finish. Okay. Before we start our learning, I want to ask you first. Have you ever wrote a letter? Pernah nggak kamu nulis surat? Suratnya kemana aja gitu loh, ke saudara, ke temen, atau mungkin ke guru ya. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini adalah mengenai surat ya. Nanti Miss Ruth akan membagikan PPT yang berisi mengenai pengertian, lalu kenapa kita masih belajar surat, dan juga komponen-komponen atau struktur dari surat. Nah, surat itu terbagi dua. Yang pertama adalah surat personal atau informal, jadi yang tidak resmi. Dia kamu kirimnya bukan ke misalnya ke sekolah atau ke perusahaan, bukan, tapi kamu ngirimnya yang ke temen, ke saudara, ke nenek, ke kakek. Nah, sedangkan kalau yang formal ya, jadi yang kedua itu adalah formal. Yang formal itu adalah surat yang kamu kirimkan ke perusahaan, ke instansi, ke badan, lembaga yang seperti itu, jadi yang badan resmi gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya silahkan kamu mengikuti terus video yang Miss Ruth bikin ini, oke? Oke. Kita masuk ke pembahasan materinya ya. Letter. Kompetensi dasarnya: membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja dengan memberi dan meminta informasi terkait jati diri, latar belakang, pendidikan atau pengalaman kerja sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, berarti kita menitik beratkan pada surat lamaran kerja, walaupun nanti di sini juga akan ada penjelasan mengenai surat personal ya. Lalu KD selanjutnya adalah surat lamaran kerja, menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja yang memberikan informasi antara lain jati diri, latar belakang, pendidikan, dan pengalaman kerja. Lalu yang terakhir adalah menyusun teks khusus surat lamaran kerja yang memberikan informasi antara lain jati diri, latar belakang, pendidikan, atau pengalaman kerja dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Learning purpose atau tujuan pembelajarannya: at the end of the lesson, students are expected to be able to analyze the structure of job application letter and personal letter. Jadi di akhir pembelajaran diharapkan siswa dapat menganalisis komponen-komponen atau struktur dari surat lamaran kerja dan juga surat personal. And also, students are also expected to be able to make a job application letter along with the resume. Jadi, di situ ada sedikit tipu. Di situ dibilang siswa juga diharapkan untuk bisa membuat surat lamaran kerja beserta dengan resume atau kurikulum vitae ya. Nanti kita jelaskan apa itu resume atau kurikulum vitae. Oke, meaning and type. Letter means as a written message sent to somebody. Jadi surat diartikan sebagai pesan tertulis yang dikirim kepada seseorang. Letter has two types: personal letter atau nama lainnya informal letter. Lalu yang kedua, application letter atau nama lainnya adalah cover letter atau formal letter. Personal letter is a letter
which is written for someone you know. Jadi surat personal itu atau surat informal itu ditujukan atau ditulis untuk seseorang yang kamu tahu, yang kamu kenal, atau mungkin yang sedang kamu PDKT, misalnya pacar gitu ya, calon pacar gitu. Sedangkan kalau application letter is a formal letter written to apply a job. It includes important information related to the job being applied for. Jadi application letter itu adalah surat resmi yang kita tulis untuk melamar kerja, dan juga di dalamnya sudah termasuk informasi-informasi penting yang berkaitan dengan pekerjaan atau bidang yang kamu lamar gitu. Jangan kamu misalnya ngelamar jadi guru, taunya ternyata informasi yang kamu kasih adalah tentang kamu yang berjualan, itu beda banget. Jadi harus yang sesuai ya. Oke, next, vocabulary. Jadi nanti akan ada sebenarnya bukan cuman yang tertulis di sini, nanti kamu akan ditugaskan juga untuk mencari vocab yang lainnya atau kosakata yang lainnya yang berkaitan dengan surat. Misut sudah kasih di sini beberapa contohnya, ada attachment, enclosement, resume, requirement, fresh graduate, under pressure, vacant, and skill ya. Itu nanti bisa kamu terjemahkan sendiri, saya tidak mau bantu untuk saat ini ya, karena memang dari awal pertemuan kita dari kelas 10 Mr. sudah bilang untuk selalu menyediakan yang namanya kamus. Nah, boleh kamus dari HP, boleh kamus juga yang bentuk fisik. Kamu silakan cari itu di kamus vocabnya artinya apa aja, apa aja sih gitu, dan nanti kamu boleh tambahin ya. Lalu selanjutnya, structure of personal letter. Ini dia struktur dari surat personal. Ada heading. Di heading itu beda dengan heading yang atau kop surat atau head of letter yang ada di formal letter ya. Kalau di formal letter isinya adalah nama perusahaan dan juga alamat dan email mengenai perusahaan tersebut. Sedangkan kalau di heading untuk personal letter itu isinya adalah alamat dari yang kamu kirimi ya. Jadi kalau misalnya itu untuk nenekmu, ya udah alamat neneknya di mana, Jalan Mangga atau gang apalah, terus Jakarta Barat misalnya seperti itu. Lalu ada date-nya atau tanggal, pisah ya. Kalau address-nya itu biasanya ada di sebelah kiri, maka si tanggal akan ada di sebelah kanan. Nah, tanggalnya ini boleh kamu bikin atau buat berdasarkan versi Inggris. Nah, kalau versi Inggris itu bulannya dulu, baru tanggal, baru tahun. Misalnya August 31st baru tahunnya 2020. Jadi Agustusnya dulu, baru 31, terus baru tahunnya 2020. Kenapa saya tadi bilang 31st? Karena memang harus ada ordinal number. Jadi itu ditulis sesuai ordinal numbernya. Kamu kalau nanya ordinal number apa sih, Miss? Ordinal number itu adalah tingkatan angka yang ada, kalau kamu inget tuh second, first, lalu third. Nah, itu ordinal number. Ada huruf-huruf pembedanya di bagian belakang. Nah, kalau tadi 31st berarti adalah 31, di belakangnya ada huruf ST-nya ya. Sedangkan kalau untuk yang versi Amerika tidak ada ordinal numbers, tapi kamu pakai cardinal numbers. Cardinal numbers juga tingkatan, tapi tidak memakai tadi si first, second, third, tidak, tapi dia tuh pakai 1, 2, 3, 4 yang seperti itu yang biasa. Jadi kamu tanggalnya dulu 31, August, 2020, 31 Agustus 2020, seperti itu. Lalu masuk ke greeting.
Greeting itu berarti ya sama ya, kayak kamu kalau misalnya di bahasa Indonesia good morning atau dear mama, ya seperti itu, opening salutation. Kalau di surat resmi namanya opening salutation, tapi kalau di structure personal letter namanya greeting aja biasa. Nah, biasanya itu akan diakhiri dengan koma. Jadi contohnya tuh dear Johnny, koma gitu. Johnny yang tersayang, koma, seperti itu. Lalu di bawahnya ada body of letter. Yang pasti kalau body of letter isi suratnya. Kalau diisi surat itu ya kamu nggak mau ngomong apa di situ, misalnya kamu cerita kamu kangen dan segala macam. Nah, setelah itu ada yang namanya complimentary clause. Complimentary clause itu adalah kalimat penutup. Di kalimat penutup biasanya kalau orang Indonesia ngomongnya terima kasih, kayak gitu ya. Jadi makanya dibilang complimentary clause. Compliment itu kan kalau bahasa Indonesianya adalah kata pujian. Jadi kamu memuji, ya mujinya yang nggak mungkin kamu bilang ih kamu cantik sekali, kan kamu nggak tahu juga. Jadi hanya tinggal bilang terima kasih aja, atau I hope this letter will be something that would make you happy. Jadi sesuatu yang bisa membuatmu bahagia, itu juga termasuk pujian. Yang harapan kamu bahwa surat itu menyenangkan orang yang kamu kirimi gitu ya. Itu untuk kalimat penutup. Lalu setelahnya ada closing salutation. Kalau tadi opening kamu bilang dear, di bawah closing salutation kamu bisa ngomong dear-nya juga, balik lagi, atau kamu bisa bilang yours faithfully gitu. Atau kalau yours faithfully itu bahasa Indonesianya kesayanganmu gitu. Jadi di atas kamu udah bilang Johnny sayang, di bawahnya baru kesayanganmu, baru kamu tulis nama kamu. Ya, di situ ada signature along with the sender's name. Jadi yours faithfully, kasih jarak untuk tempat tanda tangan, baru tulis nama kamu gitu. Misalnya Rifka gitu. Jadi di situ kamu tulis namamu, mau nama panjang mau enggak sih nggak apa-apa, karena kan nanti di bagian amplop itu sudah harus ada nama full kamu. Jadi kalau di bagian surat kamu nggak tulis nama full, it's okay. Lalu bagian terakhir itu boleh ada boleh enggak postscript. Postscript itu sama kayak nota bene, tambahan. Kalau misalnya kamu ada yang kamu lupa gitu ngomong di body of letter, terus tiba-tiba di bagian terakhir kamu udah inget, ya udah kamu tulis NB atau PS gitu, baru ditulis. Oke, next, structure of cover letter. Nah, ini adalah struktur untuk cover letter. Cover letter itu tadi adalah si bagian dari aplikasi ya, aplikasi letter, maksudnya application letter atau surat untuk melamar kerja. Jadi kalau bagian keseluruhan dari surat melamar kerja itu namanya application letter, tapi kalau suratnya aja itu namanya cover letter. Lalu nanti baru ada tambahannya resume atau CV tadi. Nah, tapi kalau dua-duanya digabungin namanya application letter ya. Oke. Di bagian cover letter ada applicant's address, alamatnya. Nah, di bagian alamat ini kamu harus kasih yang lengkap. Kalau nggak lengkap nanti tidak sampai gitu loh. Misalnya kamu ternyata dipanggil buat ikut wawancara, ternyata applicant's address kamu nggak lengkap. Nah, nanti jadi kesusahan sendiri. Di applicant's address ini bukan cuman memang benar-benar address kamu, bukan cuman benar-benar alamat, di situ juga nomor telepon, nama lengkap kamu, alamat email, bahkan kalau perlu medsos atau media sosial juga itu bisa dicantumkan di applicant's address. Lalu selanjutnya employer's name. Nah, di employer's name ini kamu tujukan suratnya ke siapa. Misalnya Mr. Andrew yang punya perusahaan, misalnya namanya Mr. Andrew, atau manajernya namanya Mr. Andrew. Mr. Andrew
manager of PT apa, misalnya PT Indofood kayak gitu. Jadi kamu tinggal tulis di situ seperti itu di employer's name. Kalau kamu tahu alamatnya si PT Indofood tadi, kamu bisa cantumkan juga di situ ya. Tapi kalau tidak ada ya udah, kamu cukup tulis yang kayak tadi aja, to Mr. Andrew, manager of PT Indofood. Nah, di bawahnya lagi, sebenarnya tidak harus di bawahnya banget sih, di sampingnya biasanya ya, sama kayak di personal letter tadi. Kalau di bagian kiri sudah ada applicant's address, employer's name, nah baru di sebelah kanannya ada si date ini, tanggal kamu kapan bikin surat lamarannya gitu. Cara penulisan tanggalnya sama seperti yang tadi saya jelaskan untuk personal letter, bisa pakai versi Inggris ataupun pakai versi Indonesia, versi Inggris ataupun versi Amerika gitu. Oke. Di opening salutation kamu sama kayak di personal letter, kamu bisa pakai dear Mr. Andrew, lalu baru masuk ke opening paragrafnya. Nah, di opening paragraph kamu jelaskan nama kamu gitu, walaupun kamu sudah nulis nama di atas di applicant's address, pastinya kamu harus nulis lagi namamu ya. Di opening paragraph sebutkan nama, mungkin juga bisa ya kayak umur, lalu kamu lulusan mana, dan juga kamu mau melamar di bagian apa, itu ada di opening paragraph, biasanya di paragraf 1. Nah, baru setelah masuk di situ, setelah selesai di opening paragraph, kamu masuk ke body of letter. Nah, di body of letter kamu bisa jelaskan juga kepada perusahaan tersebut kamu kelebihannya apaan aja, skill yang kamu punya itu apa ya. Nggak apa-apa sih tidak mendetail, karena nanti di resume kamu akan lebih mendetail membuatnya gitu. Jadi ya sekilas aja kamu bilang kamu misalnya lancar berbahasa Inggris, bisa bahasa daerah juga, it's okay, itu juga termasuk skill. Lalu kamu juga bisa bikin misalnya kamu lancar untuk main komputer ya, yang pastinya yang berhubungan dengan pekerjaan yang kamu lamar. Itu bagian-bagian apa atau skill-skill apa yang kamu punyain, masukin di situ. Oke, selanjutnya masuk ke closing paragraph. Oke, sorry itu ada 2 kali ya closing paragraphnya ya. Nanti saya edit. Closing paragraph itu agak mirip dengan closing paragraph yang ada di personal letter, cuma bedanya kalau di personal letter tadi itu adalah ungkapan terima kasih aja, sedangkan kalau di closing paragraph di cover letter itu kamu bisa tulis di situ harapan kamu untuk bisa selanjutnya dipanggil untuk wawancara kerja gitu ya. Jadi bukan hanya terima kasih sudah membaca surat ini, kamu bisa bilang I hope we can do an interview, atau kamu bisa bilang kamu tidak sabar untuk mendapatkan interview sehingga bisa memperlihatkan kebiasaan kamu yang lain selain yang ada tertulis di surat, seperti itu. Lalu selanjutnya setelah closing paragraph ada closing salutation. Nah, di closing salutation ini kamu juga sama kayak yang tadi di personal letter, kamu bisa bilang yours faithfully, lalu baru masuk ke signature dan juga nama lengkap kamu pastinya. Nah, setelah kamu sudah sampai di signature dan nama lengkap, itu baru nanti kamu masuk ke enclosement. Nah, enclosement tuh isinya apa aja? Enclosement tuh isinya adalah kamu memberikan lampiran ya, lampiran file, misalnya foto, lalu fotokopi KTP, dan juga termasuk si resumenya itu dimasukin ke si enclosement gitu. Nah, selanjutnya structure of resume and curriculum vitae. Di dalam resume atau curriculum vitae atau CV itu ada
personal data. Nah, itu personal data isinya nama lengkap kamu pastinya, jangan nama panggilan, apalagi nama-nama alay ya. Dan nama lengkap kamu, lalu ada DOB. DOB is date of birthday, TTL kalau di bahasa Indonesianya ya, tempat tanggal lahir. Lalu nationality, kebangsaan kamu. Address, kasih nama alamat kamu yang lengkap, biasanya sih yang sudah ada di KTP ya, karena itu kalau udah di KTP udah itu yang resmi, jangan yang setahu kamu, misalnya tahu kamu gangnya ada 2 gitu, terus kamu bikin salah satu tapi ternyata itu tidak terdaftar di KTP, jangan. Kalau yang sudah punya KTP ya berarti pakai address yang di KTP. Lalu ada email, pastikan emailnya jangan pakai nama-nama alay, karena biasanya kalau pakai nama-nama alay tidak akan digubris gitu loh. Jadi kalau nanti kamu, bukan kalau sih, memang nantinya kan saya minta untuk membuat surat lamaran kerja, silakan tulisnya nama emailnya yang bener juga gitu loh ya, jangan pakai nama-nama Yayang underscore apa gitu, yang namanya yang aneh-aneh, jangan. Lalu phone number, age itu umur, and then marital status. Nah kalau ini marital status, status pernikahan, biasanya nulisnya single atau menikah seperti itu. Lalu kalau buat kamu yang nantinya misalnya baru lulus SMA terus mau ngelamar kerja, tetap diadakan ini sih marital status ya, jangan mentang-mentang kamu, kan saya belum nikah ya, emang semua orang tahu kamu udah nikah apa belum ya, jadi tetap ditulis, wajib. Nanti pada saat kamu saya suruh juga ini tetap harus ada. Lalu selanjutnya ada education background. Education background itu background pendidikan ya, background pendidikan ditulisnya ada yang formal dan informal. Yang formal berarti yang TK, SD, SMP, SMA. Kalau nanti kamu mau tulis yang kuliah gitu kan, nanti kan ada tugas terus kamu nanti bikin, saya mau bikin yang saya udah kuliah gitu miss, nggak apa-apa, silakan, it's okay. Tapi nulisnya ini dari yang paling baru ke paling lama. Jadi misalnya kamu mau nulis dari kamu lulus kuliah ya, berarti dari kuliah dulu baru ke SMA, ke SMP, SD, baru TK ya, seperti itu. Bukan dari TK-nya duluan ya, ini urutannya. Lalu ada informal. Informal itu berarti kamu pendidikan yang kayak les-les gitu, bimbel, itu juga ditulis ya. Itu juga sama, ditulis dari yang paling baru kamu dapat. Misalnya kamu baru aja les komputer 2019 ya udah kamu tulis yang itu dulu. Terus nanti 2018 kamu ada les nyanyi, ya udah itu tulis juga. Jadi dari yang paling baru dulu baru ke paling lama. Nah selanjutnya ada work experiences atau pengalaman kerja. Sama, pengalaman kerja dicari atau ditulis dari yang paling baru dulu, misalnya pengalaman kerja dari 2020 sampai nanti yang ke paling bawah, yang paling lama, misalnya kamu kerjanya tahun 97 seperti itu ya. Kalau misalnya kamu menulis fresh graduate ya udah nggak apa-apa, tulis aja fresh graduate. Jadi work experiences-nya di strip aja, tandanya tidak ada gitu. Lalu credentials itu tadi kan di education yang informal kan kamu misalnya les nyanyi, les komputer dan segala macam. Nah kalau kamu punya lomba gitu ya dari si informal itu, lalu dapat ini ya, dapat piagam, dapat itulah piagamnya segala macam. Nah itu di credentials kamu bisa tulis tahun segini kamu dapat piagam dari LIA misalnya, seperti itu, karena lomba apa gitu.
Nah, sedangkan kalau di selanjutnya ada skill kamu di situ bisa nulis, misalnya kamu bisa komputer, ya udah tulis skill work with computer atau bekerja dengan komputer, lalu dijelaskan komputernya apa aja, apa cuma game doang kah, atau kamu menulis di situ bisa pakai MS Word, Excel dan teman-temannya kayak gitu, atau bisa berbahasa Cina misalnya, can speak with Chinese in Chinese, atau yang lain-lainnya. Lalu yang paling terakhir adalah recent photograph atau foto terbaru ya, tergantung dari suruhannya fotonya backgroundnya apa, tapi biasanya untuk lamar kerja fotonya backgroundnya merah gitu. Oke, nah ini sudah saya berikan contoh dari cover letter atau surat lamaran kerjanya, silakan kamu lihat di situ ya. Beda, memang ada perbedaannya dengan yang tadi Miss kasih komponennya atau strukturnya, karena sebenarnya komponen dari surat lamaran ataupun surat personal itu tidak ada yang baku gitu loh, nggak pernah ada yang baku, malah selalu berganti-ganti gitu loh ya. Jadi nggak ada patokan mana yang benar, yang Miss kasih atau yang ada di contoh ini, itu nggak ada yang benar ataupun yang salah. Intinya adalah apapun yang tadi Miss kasih, si applicant's address, employer's name dan segala macam, itu wajib ada. Kalau di example ini ada tambahan, yaitu ya memang si pembuat ini ya memberikan tambahan aja, karena kalau kamu cari di internet itu semua kan beda-beda contohnya, komponen atau strukturnya gitu, tapi yang saya kasih tadi itu yang wajib ada gitu. Jadi kalau mau kamu tambahin it's okay, tapi tolong jangan dikurangin seperti itu, karena memang itu yang inti-intinya yang saya kasih ya. Itu ada 2 contoh, oh iya ada 1 saja, tapi nanti saya kirimkan juga di GCR. Ada 2 contoh, nanti saya kirimkan cover letternya atau surat lamarannya. Sedangkan kalau untuk resamenya 1 saja yang ini, karena ini udah sama aja dengan yang lain, sudah cukup lengkap ya. Ada nama dan ada data diri, bukan nama aja ya, ada data diri dari si John Doe, lalu ada work experience-nya, ada education background, skill-nya, ada language dan segala macam, lalu organization. Nah ya tadi di credentials kamu boleh masukin juga organization experience. Jadi kalau kamu misalnya pernah OSIS di SMP, nah masukin, pernah OSIS di SMA masukin, di kuliahan pernah masuk BEM, it's okay, itu dimasukin. Itu perusahaan yang kamu lamar itu jadi semakin tertarik gitu ya gitu. Jadi menambah daya tarik kamu bagi suatu perusahaan yang kamu lamar, seperti itu. Oke. Semoga kamu mengerti dengan yang Miss kasih. Semoga saya nggak kecepatan atau nggak terlalu aneh ya untuk menjelaskannya. Oke, kalau kamu nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan japri saja. Terima kasih. Oke, penjelasannya sudah selesai ya mengenai surat. I hope you really are understand about all the explanation of letter. But if you don't understand, you can ask me via WAG or via GCR. Kamu bisa, kalau kamu nggak ngerti, kamu bisa nanya ke Miss lewat WAG atau GCR biar semua teman-teman kamu tahu. Siapa tahu ada yang belum ngerti juga tapi malu untuk nanya ya. Atau kalau memang kamunya malu ya it's okay, kamu bisa japri gitu ya, jaringan pribadi, jadi nanya sendiri ke chat Miss langsung. Oke. I'll be waiting for all of your question and I hope you guys are understand with all of the explanation. Thank you.